Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas keseharian kita, marilah kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Dalam bahasa Batak Toba, Aitung isema na lea roha di aka hari hamet metonon, hape nang marlas ni roha marnida batu dodo di bagasan tangan ni si Zerubabel si pitu pitui. Ima aka mata ni Jehovah akan mangaliati sandok tanoon. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, satu nubuat yang sangat penting dari kitab Zakaria, bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi bukan dengan kampanye militer, tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus yang akan mengubah hati manusia. Dia akan menyatakan kebenaran, keadilan, dan penghakiman Tuhan dengan seruan peringatan, sehingga orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus akan memakai Zerubabel untuk memulai pembangunan di Yerusalem. Tuhan telah menggerakkan Raja Kores, Raja Persia, supaya mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Tuhan akan menyertai umatnya. Tuhan akan memakai hambanya Zerubabel memulai dan menyelesaikan bangunan Bait Allah, supaya umat Israel datang memuji Tuhan melalui baitnya, bait yang suci. Batu pilihan akan dipakai menjadi batu yang utama, batu penjuru, sekaligus sebagai penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Kristus adalah lambang raja yang sejati, yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah penggenapan tugas sebagai imam. Dan Kristus sekarang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang memerintah dan berkuasa atas segala sesuatu di dalam alam semesta. Tugas itulah yang digenapi dengan turunnya Roh Kudus, membawa berita ke seluruh bumi, agar semuanya bangsa-bangsa yang belum mengenali Allah akan datang untuk menyembah Allah di dalam kerajaannya. Pekerjaan pengabaran Injil yang tidak henti-hentinya dikerjakan oleh Roh Kudus hingga sekarang melalui orang-orang percaya. Kristus yang datang sebagai Raja menaklukkan seluruh bumi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan Roh Kudus. Di dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan,
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan melihat tempat yang harus ditundukkan menjadi bagian dari kerajaannya. Inilah yang ingin Tuhan kerjakan dengan memanggil orang-orang percaya. Di dalam Kristus, Tuhan ingin seluruh bumi menjadi tempat di mana namanya yang agung dimuliakan, di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Dia ingin seluruh bumi tahu siapakah raja mereka. Dia ingin seluruh bumi hidup berdasarkan perintah-perintah dan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, firman dan kebenaran dan Injil terus disebarkan tanpa henti-henti oleh orang-orang percaya bahkan sampai sekarang. Yang menjadi renungan bagi kita hari ini, apakah kita rindu untuk melihat nama Tuhan dipermuliakan di seluruh bumi? Apakah kita rindu untuk melihat Kristus ditinggikan dan disembah sebagai Raja oleh seluruh bumi? Sayang sekali kalau banyak orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mencari untung sendiri. Ketika orang Kristen menyembah Allah demi mendapat kesehatan, demi mendapat kekayaan, atau menjadi seorang Kristen dengan harapan Allah memperbaiki usahanya yang sedang mundur. Sifat seperti ini bukan sifat yang terpuji di hadapan Tuhan dan tidak perlu dimiliki oleh Kristen. Oleh karena itu saudaraku, hari ini hendaklah kita mau memikirkan bagaimana supaya nama Allah dipermuliakan melalui aktivitas kita hari ini. Bagaimana supaya Yesus ditinggikan di dalam segala kehidupan kita. Kristus adalah Raja yang berkuasa. Dialah menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.